Dan setiap malam nih cuy, teriakan-teriakan kecil dan suara rintihan kesakitan menggema di rumah yang sebelumnya tenang itu. Tenang saja, Bang Demon sudah di sini cuy. Aha, bertemu lagi dengan channel kesayangan kalian semua. Dan kali ini Bang Demon akan membahas cerita horor tentang burung gagak. Dimana nih cuy, ada burung gagak yang hinggap atau bertengger di dekat rumah atau terbang di atas rumah, dan dia bersuara gak gak, dan itu cuy katanya adalah pertanda kematian. Dan kali ini cerita akan mengangkat tentang misteri gagak tersebut cuy. Bagaimana ceritanya nih cuy? Kita langsung ikuti saja. Oke cuy, cerita dimulai dari suasana di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Tegal Sari nih cuy. Dimana Desa Tegal Sari ini berada di pinggiran hutan yang jauh dari keramaian kota. Di sana, kehidupan seperti berjalan lambat, tak seperti di kota-kota besar atau di desa-desa yang lebih maju. Desa ini nih cuy, hanya bisa dijangkau dengan melintasi sebuah jalan yang sempit dan berliku, dan juga menembus pepohonan yang rindang dan juga semak belukar nih cuy. Sehingga nih cuy, kalau membayangkan sebuah desa yang sangat terpencil dan berada di pinggir hutan, maka kita saat ke sana akan disambut oleh suara cicit burung. Akan tetapi nih cuy, saat di malam hari akan terasa lebih menyeramkan lagi. Di Desa Tegal Sari ini cuy, ada satu keluarga dengan anggota keluarganya yang bernama Sutiem, yang merupakan seorang ibu, dan ayah bernama Tarsa. Di mana Tarsa dan Sutiem ini nih cuy memiliki seorang anak yang bernama Riko. Mereka bertiga ini hidup dalam keluarga kecil yang bahagia nih cuy. Meskipun mereka jauh dari peradaban kota, akan tetapi kehidupan mereka terasa bahagia karena mereka selalu penuh kebersamaan, penuh canda dan tawa, dan keseharian mereka dihabiskan dengan bertani nih cuy. Di pagi hari nih cuy, Sutiem akan bangun dan menyiapkan makanan atau sarapan untuk suaminya yang akan pergi ke sawah, dan siangnya Sutiem akan menyusul suaminya pergi ke sawah. Sementara si Riko yang masih kecil nih cuy, kadang-kadang juga ikut ke sawah dan kadang-kadang juga membantu ibunya seperti mencari kayu bakar, mengambil air, dan kegiatan-kegiatan ringan yang lainnya. Akan tetapi nih cuy, kebahagiaan yang mereka alami akan berubah oleh kedatangan seekor burung gagak. Dimana nih cuy, burung gagak dikenal sebagai burung pertanda kematian. Dan apa yang akan terjadi dengan keluarga ini cuy dengan kehadiran burung gagak ini? Mari terus ikuti ceritanya. Kemudian nih cuy, pada suatu sore, langit di desa terlihat kemerah-merahan cuy, dan ini menandakan bahwa malam akan segera tiba. Sutiem saat itu sedang duduk di beranda rumah. Ia menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga seorang suami dari petani cuy, bersama anaknya yang di depan rumah sedang bermain dengan ayam. Dimana si Riko nih cuy di halaman rumahnya mengejar ayam-ayam peliharaannya, dan sesekali sang ibu menasehatinya agar tidak melakukan hal itu. Di sela-sela nih si Sutiem dan juga si Riko sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing, tiba-tiba nih cuy, di atas rumah mereka tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang keras
dan menggema di antara pepohonan besar yang mengelilingi rumah mereka. Tiba-tiba saat mendengar suara itu, Sutiem langsung mengangkat kepalanya dan ia melihat di atas rumahnya seekor burung gagak terbang rendah menyusuri langit dengan sayapnya yang lebar. Mata burung itu cuy tampak tajam berkilat seperti cahaya senja yang redup. Gagak itu terbang melingkar atau berkeliling beberapa kali di atas rumah mereka cuy. Setelah berputar beberapa kali nih cuy, gagak itu kemudian terbang menjauh dari rumah tersebut. Akan tetapi suaranya yang memecahkan senja terdengar masih cukup keras cuy. Dan setelah suara gagak itu menghilang, di kepala Sutiem masih terus terngiang-ngiang suara lengkingan gagak itu. Dan ia tiba-tiba teringat nih cuy dengan pesan neneknya dulu, di mana neneknya mengatakan, gagak yang terbang rendah di atas rumah adalah pertanda buruk Sutiem. Itu tanda bahwa sesuatu yang tak baik akan terjadi. Sutiem pun menggigit bibir, mencoba menepis perasaan cemas yang kemudian tiba-tiba menghinggapi dirinya nih cuy. Mungkin ini hanya kebetulan saja, pikirnya demikian. Ia berusaha menenangkan dirinya. Akan tetapi entah mengapa ia tidak bisa mengabaikan peringatan itu cuy. Bahkan kemudian ia melihat Riko yang sedang berlari mengejar ayam. Dan wajah anak itu tampak ceria. Akan tetapi di pikiran Sutiem ada bayangan yang buruk tentang anaknya itu. Dan malam pun kemudian tiba. Setelah mereka makan malam dengan sederhana bersama Tarsa dan juga si Riko, Sutiem duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat di tangannya, mencoba untuk mengusir perasaan aneh yang mulai menguasainya akibat kedatangan gagak itu nih cuy. Angin malam yang berhembus lembut dan suara alam yang biasanya menenangkan, kini bagi Sutiem terasa sedikit berbeda dan terasa cukup menakutkan malam itu. Tiba-tiba nih cuy, kini kembali terdengar suara keras di luar rumah. Suara itu terdengar sangat familiar di telinga Sutiem. Kak, kak, kak. Suara burung gagak. Sutiem pun terlonjak dari duduknya dan berlari ke halaman depan. Dan di sana nih cuy, di atas pagar bambu yang mengelilingi pekarangan rumah mereka, seekor burung gagak besar bertengger dengan angkuhnya. Matanya yang hitam nih cuy berkilat seperti dua bola kaca menatap tajam ke arah Sutiem. Dan suara lengkingannya terdengar lebih keras dari sebelumnya dan hampir seperti jeritan yang menusuk telinga Sutiem. Sutiem pun kembali berpikir, kenapa ia datang lagi? Riko yang sedang berada di dalam rumah kemudian merasa ketakutan dengan adanya suara gagak tersebut dan ia pun menghampiri sang ibu. Ibu, ada apa bu? Tanya Riko dengan wajah yang cemas. Sutiem berusaha menyembunyikan kekhawatirannya itu. Tidak apa-apa sayang, itu hanya burung gagak. Tapi nih cuy, di dalam hatinya Sutiem tahu bahwa kehadiran gagak ini lebih dari sekedar kebetulan. Bayangkan saja, dari senja hari gagak itu datang dan kemudian malamnya gagak itu juga datang lagi nih cuy. Dan itu artinya menurut kata neneknya dulu adalah pertanda buruk. Dan ternyata nih cuy, gagak itu tak hanya datang 2 kali saja, namun hari berikutnya gagak itu datang lagi. Dan selama 3 malam berturut-turut burung gagak itu datang lagi, dan setiap malam ia bertengger di tempat yang sama, yakni di atas pagar bambu yang mengelilingi rumah mereka. Tidak hanya itu nih cuy, kedatangan gagak itu
juga disertai dengan cuaca atau kondisi rumah atau hawa di sekitar rumah yang mulai aneh, di mana angin malam bertiup lebih kencang, seolah ada sesuatu yang aneh dan membuat bulu kuduk mereka merinding. Dengan kehadiran Gaga yang terus-menerus ke rumahnya, Sutiem pun merasa semakin tidak tenang. Pada pagi hari, setelah kedatangan Gaga yang ketiga kalinya, ia pun bangun lebih awal dari biasanya. Apalagi nih cuy, sejak semalaman ia terus saja gelisah dan tak bisa tidur nyenyak. Dan dalam perjalanan menuju sumur untuk mengambil air, ia melihat ke halaman depan, dan di sana nih cuy, di bawah pohon beringin besar yang berdiri di sisi kiri rumahnya, terdapat beberapa daun yang berserakan, dan tak jauh dari situ, di atas tanah, ada jejak kaki yang tampak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang besar berjalan menuju rumah mereka nih cuy. Namun nih cuy, Sutiem mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan, dan ia pun melanjutkan aktivitasnya untuk mengambil air ke sumur. Dan berikutnya nih cuy, hari-hari yang dilalui oleh Sutiem semakin berat. Keanehan-keanehan yang ia rasakan sejak kedatangan burung gagak itu perlahan mulai terwujud. Dan tidak lama setelah malam ketiga kedatangan burung gagak itu nih cuy, Riko, anak lelaki Sutiem yang berusia 5 tahun, mulai tampak berbeda. Di mana pagi itu Riko terlihat lesu dan tidak bersemangat. Hal ini nih cuy jarang terjadi pada Riko. Pada awalnya nih cuy, Sutiem mengira jika Riko hanya kelelahan setelah ia bermain-main kemarinnya di luar rumah. Ia pun menyarankan atau meminta kepada anaknya itu untuk beristirahat, dan si Sutiem menyiapkan sarapan sementara suaminya mempersiapkan peralatan untuk pergi ke sawah nih cuy. Namun nih cuy, hingga malam harinya Riko hanya menyentuh sedikit nasi dan tampak tidak memiliki nafsu makan. Sutiem pun mulai merasa ada yang tidak beres. Namun ia mencoba untuk tidak khawatir nih cuy, dan dia berpikir mungkin si Riko hanya sakit biasa atau hanya demam biasa. Akan tetapi kondisi Riko malah semakin memburuk, dan sepanjang hari tubuhnya mengalami demam yang tinggi dan wajahnya semakin pucat. Dan Sutiem saat memeriksa tubuh anaknya berkali-kali, ia merasakan panas yang sangat luar biasa, seperti terbakar api nih cuy. Dan saat menyentuh itu, Sutiem berkata, ini sepertinya bukan demam biasa. Dan suaminya, Tarsa, yang pulang dari sawah, segera mengajak si Riko ini pergi ke seorang mantri desa. Mantri desa ini yang sudah tua lalu memeriksa tubuh Riko dengan seksama. Namun saat pemeriksaan itu dilakukan cuy, anehnya si mantri tidak menemukan sesuatu yang jelas yang menjadi penyebab penyakit Riko. Demamnya memang tinggi Sutiem, tapi saya rasa ini hanya infeksi biasa. Saya beri obat penurun panas dan beberapa ramuan herbal, kata mantri itu dengan tenang, meskipun wajahnya terlihat sedikit ragu dengan apa yang ia katakan itu. Dengan perkataan dari si mantri itu, si Sutiem pun merasa sedikit lega. Tetapi juga ada keraguan yang mengendap di dalam dirinya. Apakah Riko akan baik-baik saja? Tanyanya dalam hati. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi Riko bukannya membaik, namun malah makin parah. Dan suhu tubuhnya ini juga tetap tinggi meskipun sudah diberi obat. Dan tubuhnya tampak lebih lemah, semakin hari semakin lemah.
dan Riko juga mulai meringis kesakitan dan terkadang terbangun di tengah malam dengan tubuh menggigil dan tubuhnya terasa semakin panas seperti bara api. Melihat kondisi anaknya, Sutiem dan Tarsa pun semakin cemas. Mereka mencoba semua cara yang mereka ketahui, dari memberi air hangat, membungkus tubuh Riko dengan kain basah, hingga memberi obat-obatan tradisional yang sering diajarkan oleh nenek Sutiem cuy. Akan tetapi semua usaha itu tak membuahkan hasil sedikit pun, dan Riko masih tetap terbaring lemah, tak bisa tidur dengan tenang. Dan setiap malam nih cuy, teriakan-teriakan kecil dan suara rintihan kesakitan menggema di rumah yang sebelumnya tenang itu. Di tengah keputusasaannya, Sutiem mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar penyakit biasa. Perasaan aneh yang ia rasakan semakin memburuk, terutama setelah kehadiran burung gagak yang terbang rendah di atas rumah mereka. Dan Sutiem merasa mungkin ada kaitannya antara sakit si Riko dengan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama ini. Malam berikutnya, Sutiem terjaga dari tidurnya dengan tubuh berkeringat dingin. Ia melihat Riko yang terbaring tak bergerak, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Ketika ia berusaha meraih tangan anaknya nih cuy, tiba-tiba ia tidur kembali. Tapi bukan tidur biasa, dan Sutiem ternyata terjebak dalam mimpi yang sangat-sangat jelas. Dalam mimpinya itu nih cuy, Sutiem berada di sebuah pemakaman yang gelap. Tanahnya basah dan suasana di sana terasa mencekam. Dan di tengah-tengah pekuburan itu, ia melihat sebuah liang kubur yang terbuka lebar, dan di sana ada sosok yang terbaring di dalamnya. Walaupun wajah orang itu samar nih cuy, namun Sutiem bisa merasakannya jika sosok itu adalah seorang sahabat lamanya, yakni seorang perempuan yang dulu sering bermain bersamanya saat masih muda di desa yang sama. Akan tetapi nih cuy, sahabatnya itu sudah lama meninggal. Sutiem mencoba untuk mendekat, tapi seolah ada kekuatan yang menahannya cuy, dan ia tak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan dengan mata yang terbuka lebar. Dan ketika itu tuh cuy, dia masih berada di dalam mimpinya, suara burung gagak kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan menggema, mengisi seluruh pemakaman itu dengan lengkingannya yang sangat-sangat menakutkan. Tiba-tiba suara itu berhenti, dan dalam keheningan yang mencekam nih cuy, sosok di dalam liang kubur itu lalu bangkit, dan Sutiem bisa melihat dengan jelas wajah sahabat lamanya yang telah mati itu. Dan tiba-tiba nih cuy, sahabat lamanya itu menatap Sutiem dengan tatapan kosong, lalu ia berucap, "Sutiem, dia akan pergi. Semua akan berubah. Bersiaplah untuk kehilangan." Setelah teman lamanya yang sudah mati berkata demikian, Sutiem terbangun dari tidurnya. Ia bangun dengan perasaan yang campur aduk, tubuh gemetar, dan ia merasa ini adalah hal yang benar-benar nyata dan pertanda buruk. Sutiem lalu menoleh wajah Riko yang berada di sampingnya, masih tampak pucat dan napasnya juga masih tersengal-sengal. Perasaan takut dan khawatir semakin menguasai dirinya. Apa yang terjadi dengan Riko? Apa yang harus aku lakukan? Pikir Sutiem. Mimpi itu nih cuy, seolah-olah memberi sebuah isyarat bahwa ada sesuatu yang akan terjadi pada si Riko. Dan di pagi harinya Sutiem pun memutuskan untuk mencari seorang dukun
menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya tersebut dan apa hubungan mimpi yang dialaminya dengan sakit yang dialaminya dan juga kehadiran burung gagak ke rumahnya itu cuy. Akan tetapi setibanya ia di rumah dukun itu, dukun tak ada di tempat dan sepertinya dukun itu memang sudah berpindah tempat sejak lama. Akhirnya Sutiem pulang dengan perasaan yang campur aduk, penuh ketakutan, kecemasan, putus asa, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan tahu gak cuy, malamnya saat si Riko sakitnya ini makin parah, napasnya makin tersengal, wajahnya makin pucat, dan tubuhnya semakin lemah serta panasnya yang seperti bara api, suara burung gagak itu terdengar lagi. Dan burung gagak itu juga terlihat terbang di atas rumahnya dan kemudian menghilang di antara pepohonan. Sutiem pun segera keluar rumah dan melihat keberadaan gagak itu. Dan setelah gagak itu pergi, ia hanya bisa termenung sendiri sambil menatap langit yang berwarna hitam cuy. Dan hari yang ia khawatirkan pun akhirnya tiba nih cuy. Riko, anak Sutiem yang selama ini berjuang melawan sakitnya yang tak kunjung sembuh, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Kematian Riko datang begitu tiba-tiba, meski semua orang sudah berusaha semampunya untuk menyembuhkannya. Sutiem, Tarsa, dan seluruh keluarganya tak bisa menahan air mata yang tumpah dari matanya. Mereka tak pernah menyangka bahwa musibah sebesar ini akan datang begitu cepat dan anak lelaki satu-satunya akan pergi begitu cepat nih cuy. Sutiem pun masih tidak percaya dengan hal itu. Ia terus menangis dan mengingat bagaimana anaknya yang begitu ceria, begitu penuh canda tawa, tiba-tiba jatuh sakit dan tak lama dari itu meninggal dunia. Si Sutiem lalu berdoa berharap bahwa sang anak tidak benar-benar pergi. Akan tetapi ini cuy, kenyataan memang sangat pahit dan sangat menyakitkan serta menyedihkan cuy. Anaknya benar-benar sudah meninggal dan Sutiem pun merasa dunia seolah-olah runtuh dan semua yang dilaluinya terasa sia-sia. Kegelisahan, tangis, kesedihan kini memburunya, semakin mendesaknya nih cuy. Dan saat orang-orang datang untuk memberi ucapan bela sungkawa, Sutiem hanya bisa terdiam. Tarsa yang biasanya kuat, kali ini juga sama nih cuy, tidak berdaya, tidak bisa berbuat banyak, dan keduanya hanya bisa saling memandang, saling menguatkan tanpa ada kata-kata yang bisa terucap. Dan hingga akhirnya hari pemakaman pun tiba. Cuaca mendung seakan turut merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Dan pada pagi itu keluarga Sutiem mengatur segala persiapan untuk pemakaman Riko di desa yang sepi ini. Banyak orang datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada Riko. Sutiem yang kini kehilangan anaknya berjalan dengan langkah yang lemah di belakang keranda jenazah. Dan sementara nih cuy, Tarsa memimpin prosesi pemakaman. Dan di tengah kesedihan yang menyelimuti, ada sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Saat keranda jenazah Riko dibawa menuju kuburan nih cuy, burung gagak yang selama ini selalu datang ke rumahnya tiba-tiba muncul lagi, di mana Sutiem pun menoleh ke atas cuy, dan burung gagak itu terbang berputar-putar lalu mengikuti pergerakan keranda jenazah itu menuju ke kuburan. Dan saat jenazah itu sampai di kuburan, Sutiem juga menatap di kejauhan. Burung itu hinggap di sebuah pohon, dan dari pohon itu kemudian ia terbang mendekat lagi di sebuah pohon beringin
yang berada tidak jauh dari liang lahat itu nih cuy. Gagak itu seperti menatap tajam ke arah jenazah si Riko. Dan akhirnya jenazah Riko diturunkan ke liang lahat, kemudian dikubur dengan tanah. Dan si burung gagak masih tetap menunggu hingga akhirnya saat semua orang yang mengantarkan jenazah itu pergi satu persatu dan si Sutiem bersama keluarganya akan pulang, barulah si burung gagak itu pergi terbang menjauh dari sana cuy. Dari cerita ini, kalian percaya atau tidak jika burung gagak adalah sebuah pertanda kematian? Silakan berkomentar di kolom komentar cuy. Sekianlah pembahasan atau cerita kali ini yang dihadirkan channel Bang Demon. Dan jangan lupa cuy untuk selalu setia menyaksikan konten-konten atau video-video menarik dari Bang Demon. Sampai jumpa.